Dan sudah nikah ya? Iya. Sudah nikah, pengantin baru. Dan dia nggak ngasih kabar ke kita nih. Wih, kecewa ya? Bah, saya tiba-tiba kan kita kemarin kan karena kita kan ada grup ini bang, BEM Hidayatul Indonesia. Oke. Jadi yang buat status itu orang STIS. Oke. Orang STIS. Saya tanya, ini kok Cat Angga? Memang betul Angga, katanya antum nggak dikabar. Enggak sih. Wah, bahaya sih. Saya cari alamatnya, saya datangi malam itu. Datang ya? Saya datangi beliau. Antum nih saya bilang. Nikah diam-diam aja. Nikah diam-diam saya bilang. Enggak ngabar-ngabar. Kalau ngabar-ngabar kan bisa berdua ya. Kan bisa bawaan kan? Iya. Aduh. Kenapa di zaman antum dikasih kebebasan? Karena waktu itu ketua BEM kita, Ade Hendri, itu dia bersuara memang dia. Waktu pas diangkat, dia bilang, saya ingat statementnya, pokoknya kalau saya diangkat jadi ketua, katanya setelah ini HP harus legal, karena kita harus menyesuaikan zaman katanya, zaman. Dari situ akhirnya runding. Akhirnya saya yang bertanggung jawab megang HP karena media publikasi. Jadi semua teman-teman kumpul HP sama antum? Atau gimana dia? Dia sistemnya satu HP. Oh, satu organisasi HP itu satu HP. Oh. Seluruh mahasiswa nggak boleh megang HP kecuali orang organisasi. Nah, itu pun orang tertentu aja di organisasi. Oh, iya. Itu waktu itu di angkatannya Bang Henry ya? Iya. Setelah itu antum masuk pengurus BEM-nya? Iya, di angkatan dia saya ditunjuk sebagai ketua media publikasi. Oke. Iya. Setelah itu di angkatan berikutnya, di angkatan selanjutnya, 2020 akhir. 2020 akhir, saya ditunjuk. Ini sistemnya kemarin gimana? Ditunjuk? Abang kan kemarin ditunjuk, diminta itulah, nggak ada pakai pemilihan suara terbanyak segala macam nggak? Iya, dia sistem demokrasi yang dikolaborasikan dengan ini, Suro. Jadi awalnya suara terbanyak dulu. Iya. Jadi kan kita disuruh nih, seluruh angkatan itu untuk angkat 3 nama di semester saya. Oke. Nah, angkat 3 nama, ya kita nggak tahu tapi namanya siapa yang masuk. Tiba-tiba diserahkan ke siapa? Ke Ustadz. Oke. Beda kalau sama yang di luar kan kita ngajukan diri kita kan. Oke. Kalau sistem kita kan beda nih. Nah, jadi waktu pas sudah ini tiba-tiba kita yang dipanggil gitu, 3 nama. 3 nama, saya, Junai, Prengki waktu itu. Junaid yang di Teluk? Junaidi, iya, yang di Teluk. Oke. Saya Junai, Prengki. Akhirnya dari situ ditunjuk lah. Udah dipanggil, diajak ngobrol-ngobrol, ditunjuk bahwasanya saya sebagai ketuanya. Jadi kalau saya jadi ketua, legalitas apa gimana? Enggak, karena itu kan udah berlanjut. Jadi antum lanjutkan aja. Saya lanjutkan aja karena memang perlu juga. HP ini kan salah satu penunjang kita untuk jalin silaturahmi dengan teman-teman mahasiswa lain. Iya, seperti termasuk himpunan juga. Karena lagi waktu itu kan STT kan sudah mulai diekspos keluar. Iya, ya kan? udah mulai meluas lah. Iya. Maka kan perlu, karena salah satu wajahnya STT ini kan mahasiswa. Kalau seandainya mahasiswa ini kurang diekspos gitu, kurang ditunjukkan di medianya, artinya kan nggak kelihatan kalau ada kampus di sini kan. Iya, betul. Kalau seandainya ada kegiatan mahasiswanya, wah ini ternyata ada kampus di sini. Promosi. Iya. Itu kan makanya salah satu alasan juga itu untuk kenapa harus legal itu HP. Gitu. Untuk satu orang lah ya. Untuk kebetulan di selanjutnya itu saya juga yang megang HP-nya. Di ketua BEM antum pegang. Warga di media. Sekarang di BEM pegang lagi. Saya yang pegang. Jadi 2 angkatan tuh 2 periode tuh saya yang pegang HP-nya. Pegang HP. Ya nggak dijual aja ya? Enggak. Masih ada itu HP-nya tuh. Xiaomi A5, A3 kan. Iya. Xiaomi lama kali pokoknya itu. Tapi alhamdulillah karena HP itu kita bisa
kemana-mana. Alhamdulillah. Bisa apa namanya, link-link, kenal banyak. Iya. Bisa silaturahmi. Ya, ada organisasi-organisasi lain. Iya, alhamdulillah gara-gara HP itu. Bahkan kita dulu itu sempat membawa anak-anak state internasional ke sini, Muhammadiyah. State internasional Muhammadiyah. Terus dari ma'hadnya juga untuk kumpul ngerundingkan gitu. Bahas tentang apa waktu Bahas itu? tentang gimana nih mahasiswa nih nggak bisa gini-gini aja gitu. Pokoknya kita harus ambil pergerakan yang itu untuk hal positif. Ibarat kata bahasanya tuh ya kita harus dakwah melalui inilah, dakwah melalui apa, organisasi BEM gitu. Sampai kita kumpulkan waktu itu udah sampai buat logo udah ini. Karena kita KKN saat itu akhirnya lepas itu kontrol. Waktu antum jadi ketua BEM, program antum yang paling utama itu apa kira-kira? Yang waktu antum jadi ketua BEM, program paling utama, program yang paling mungkin paling antum merasa oh ini paling cocok untuk generasi muda, oh ini paling pas. Oh, kalau untuk kita sebenarnya kemarin itu kita menyesuaikan apa yang kurang di mahasiswa kita ini. Oh ternyata di penulisan ataupun ya seperti jurnalis itu kurang gitu kan. Nah, akhirnya di situ diadakan program yang paling memang berjalan tuh ini media atau tarbiyah ya, ngopi itu seminar ya, ngopi literasi. Nah itu program paling unggulan dari tahun ke tahun ya, kita adakan. Dan itu menghangatkan persaudaraan. Iya, itu malam karena ya, ngopi kan banyak artinya, ngobrol perkara Islam, ngobrol pintar, banyak artinya. Dan sebelahnya tuh kata-kata sebelahnya tuh malam keakraban juga. Malam keakraban. Ya, karena kita sambil ngopi, sambil diskusi kan. Nah itu program yang paling diinikan. Program-program keluar apalagi? Yang kemarin katanya sempat jalan-jalan kemana itu? Itu bukan jalan-jalan, lebih tepatnya kita ada rapat kerja. BEM pesantren. BEM pesantren se-Indonesia. Se-Indonesia lah ke Jakarta. Di Jakarta dia? Iya, tepatnya di STKIP Indramayu. Di Jakarta. Kita di sana kumpul. Tapi itu perwakilan di sini berapa orang yang ikut? Saya sendiri sama anak institut ada satu orang. Wahyu Agung Erlangga. Iya. Jadi kita berdua perwakilan Batam. Itu santri saya dulu. Oh iya ya. Beliau penulis itu. Itu murid saya itu. Masya Allah. Saya bangga lah karena dia sekarang aktif dulu. Dulu tuh dia kalau mau menulis pakai laptop saya. Dulu kan di asrama itu saya kan pengasuh. Saya yang membidangi literasi. Jadi untuk mading itu kamilah yang kuasai, yang pegang. Dan Angga itu saya tunjuk jadi penanggung jawabnya. Jadi setiap hari, mungkin setiap minggu satu kali kita pertemuan bahas tentang puisi, tentang, dan kami sudah punya buku. Karya Santri Hidayatullah Batam. Masya Allah. Jadi itu sudah diterbitkan ber-ISBN lagi. Jadi dalam hal literasi itu kami menjaring nih penulis-penulis yang bagus, santri-santri yang bagus tulisannya, kita jadikan buku antologi, kemudian kita terbitkan. Jadi saya sekarang nengok dia termasuk aktif lah, sudah sangat aktif itu. Dia luar biasa. Artinya murid itu kan harus saya lebih hebat dari gurunya ya. Jadi bersyukurlah saya ada penerus. Iya. Dan memang saya nengok dari dulu dia punya kemauan tiap sore itu. Kalau abang tak kuliah, pinjam laptop, ketik teks-teksnya untuk ini puisi. Dia tuh suka puisi, novel, cerpen, suka tuh semuanya. Bisa. Si Angga. Iya, Angga tuh. Jadi memang saya dari waktu dia masih SMA, saya udah sempat melihat bakatnya memang sudah ke situ. Memang kelihatan waktu pas kita di sana juga. Di sana di waktu pas Jakarta. Karena beliau memang saya perhatikan kan. Kalau saya kan orangnya enggak suka saya tulis gitu. Saya lebih suka saya dengar gitu. Nah, kalau beliau nih memang dicatatnya. Poin-poin. Jadi buku tuh hampir setengah dicatat beliau. Saya bilang beliau nih rajin betul. Saya bilang kayak gitu kan. Sampai saya perhatikan betul tuh beliau. Memang kelihatan. Dan sudah nikah ya? Iya. Sudah nikah, pengantin baru. Dan dia nggak ngasih kabar ke kita nih. Kecewa ya? Saya tiba-tiba kan kita kemarin kan karena kita kan ada grup ini bang, BEM Hidayatullah Indonesia.
Jadi yang buat status itu orang STIS. Oke. Orang STIS. Saya tanya, ini kok Cat Angga? Memang betul Angga, katanya antum nggak dikabari. Enggak, saya bilang, wah bahaya saya cari alamatnya, saya datangi malam itu. Datang ya? Saya datangi beliau. Antum nih, saya bilang. Nikah diam-diam aja. Nikah diam-diam, saya bilang. Enggak ngabar-ngabar. Kalau ngabar-ngabar kan bisa berdua ya. Kan bisa bawaan kan. Iya. Aduh kacau. Jadi pengalaman lah ya. Iya, alhamdulillah. Dan kita ke Jakarta itu ada maksud lain juga selain rapat kerja nasional BEM pesantren. Itu kita juga ada maksud untuk menghimpun BEM Hidayatullah Indonesia. Oke. Ya. Itu tujuan besar kita, niat besar kita di grup. Kita tanya pertama, siapa aja yang ikut BEM pesantren? Dari Batam hadir, dari ini hadir. Akhirnya kita bertemu lah di sana. Dari Surabaya, Prespadli, terus dari dia bawa 2 orang, Prespadli sama Raya. Terus dari Balikpapan, STIS. ya, Prezaki namanya. Zaki. Ya. Zaki itu anaknya Ustadz saya di Makassar kan, gemuk-gemuk. Iya, orang Makassar. Gemuk-gemuk. Itu tujuan besar kita sebenarnya ke sana itu. Untuk apa? Untuk menyampaikan niat. Ke siapa waktu itu jumpanya? Jumpa waktu pas kita udah kumpul. Iya. Kita ke pusat dakwah Hidayatullah Jakarta. Oh. Kantor pusat. Gedung dakwah. Alhamdulillah. Ya. Saya bisa masuk sana kan. Iya. Karena BEM ini salah satu ininya. Akhirnya waktu pas sampai sana kita sampaikan lah bahwasanya kita ada niat untuk gimana caranya itu mahasiswa kita nih terhimpun melalui BEM. Karena ini salah satu jalan gitu untuk kita itu menghadirkan kader-kader yang ketika selesai sarjana itu tidak mengatakan saya perlu menyesuaikan diri dulu nih di tempat, ya kan? Nah, kita mau menghadirkan kader itu melalui mahasiswa badan eksekutif mahasiswa ini yang siap langsung di lapangan tanpa harus menyampaikan kata-kata yang seperti itu tuh, statement yang seperti itu. Itu kan bukan kader itu namanya. Ya. Jadi artinya merekrut mahasiswa-mahasiswa yang di luar Hidayatullah atau yang di Hidayatullah nih. Kita menguatkan barisan internal kita, menghimpun BEM kita untuk satu pola pergerakan gitu, Tapi gimana cara ngontrolnya kalau kan nggak pegang HP nih, cuman ketua-ketuanya aja nih. Nah, itulah memang itu gimana caranya? Harus kerja ekstra, maksudnya ketuanya kan kita ada rapat nih. Kita tuh Bang ada sering rapat, ada pertemuan BEM Hidayatullah Indonesia. Ada di Facebook kita ini kan. Rapat ini online. Kita bahkan sempat mendatangkan ketua pemuda pusat Bang Imam. Kita datangkan untuk menyampaikan aspirasi kita nih. Apa niat kita untuk mengadakan ini silaturahmi nasional waktu itu. Dan saya termasuk pembicara juga. Dan situ kan sama teman-teman yang lain. Di situ. Makanya kita ada itu tuh. Kita kan bisa tuh kalau seandainya untuk kata abang tadi gimana tuh cara kontrol kalau cuma HP satu kan? Iya. Iya kan? Gimana tuh? Kan kita rapat tuh kan pakai Zoom. Zoom HP kan? Laptop. Iya, HP ataupun laptop bisa juga. Itu kan bisa kita ajak tuh. Iya. Teman-teman kan? Nah, untuk ngetahui ini loh. Kita tuh punya niatan kayak gini. Jadi akhirnya berjalan. Makanya awal kita bisa sampai di sana ya karena itu tadi pertemuan tadi. Sampai ke Jakarta itu menyampaikan dan alhamdulillah disambut memang dari pusat disambut. Tapi dari pusat mengatakan itu kita mau yang lebih besar, IMHI, Ikatan Mahasiswa Hidayatullah Indonesia, sehingga bisa merekrut orang luar. Kalau BEM kan ruang lingkupnya hanya mahasiswa kita kan? Iya kan? Tapi kalau IMHI seperti himpunan mahasiswa, seperti kami, ya kan merekrut mahasiswa luar. Nah mereka mau seperti itu tuh. Ya kita bisa apa gitu kan? Tapi kan secara ini kita, artinya kan kita sebelum melakukan hal besar kan hal kecil loh, ya kan? Internal dulu lah tadi yang sampaikan. Untuk menguatkan. Sedangkan di BEM lain itu masih banyak BEM yang pecah.
nggak ada komunikasi bagus gitu. Oke. Waktu pas kita udah jumpa BEM kan, ke Depok kita ketemu. Karena BEM-nya vakum di Depok. Waktu saat itu. Kita tanya kenapa nah. Dari hal kecil gitu aja mereka belum bisa ini kan. Maksudnya gimana caranya kita buatkan wadah untuk para BEM ini yang belum bisa, Khususnya Hidayatullah BEM. iya, Hidayatullah Indonesia ini untuk bisa menyatu gitu. Solid. Untuk solid. Sehingga nanti ketika IMHI ini jadi, para pasukan BEM Udah ini siap. kan udah siap. Udah siap Nggak digempur perlu kemana-mana. ini lagi ya. Bahkan mereka yang bila perlu mengkader, nggak Iya. perlu datangkan siapa lagi kan misalnya para tetua Hidayatullah misalnya. Karena kita udah dibentuk dari awal. Oke. Nah gitu makanya Memang bagus itu. kita punya niatan seperti itu. Hmm. Nah, makanya itu alhamdulillah kan dari situ diterima aspirasi kita, akhirnya pulang. Ya kita masih dilema karena mereka mau IMHI, karena para ustadz-ustadz kita maunya IMHI. Kan bagus juga sebenarnya kalau Iya bagus ini. juga IMHI. Ah. Hanya kan kita mau gerakkan dulu BEM-nya dulu gitu. Ya, kalau gitu kan sebenarnya namanya dulu Iya. untuk mendongkrak ini kan mengenalkan Hidayatullah Iya. kan. IMHI nanti di dalam itu kita mungkin konsolidasinya ke dalam dulu kita internal. Itu kan bisa diatur sebenarnya kan. Tapi berjalan lah intinya ya. Iya berjalan, sering kita adakan kegiatan silaturahmi, berbagi pemikiran antar BEM kan, sering kita diskusi, udah saling kenal juga kita. Alhamdulillah antar BEM PTH. Iya. Nah, sempat kemarin kan ngadain dari BEM Surabaya ngadain PIOS, itu kan? Iya. Pekan apa namanya? Ilmiah olahraga Ilmiah seni. olahraga dan seni. Alhamdulillah STT juara umum. Biar umum ya. Wah, Oh, mantap. Insya Allah nih STT juara umum, kita mewakili juga alhamdulillah. Ah, ikut lomba apa? Artikel waktu itu Menang. juara 3. Wah, luar biasa. Alhamdulillah kan. Untuk Gak nyangka Hidayatullah juga. ya. Oh. Iya kan, artinya kan butuh. Nanti ikut MTQ sekali-sekali. Kayaknya belum ada basic di situ kita. Untuk ini bikin karya ilmiah. Kalau ilmiahnya ya. Abang tuh dari 2019, 2020, 2021 juara 1 semua Masya Allah. di tingkat provinsi. MTQ di Tanjung Pinang kemarin. Itu mewakili Kabupaten Lingga, juara 2 provinsi. Itu pengalaman lah dari mahasiswa juga sebenarnya. Iya. Kan dari situ ikut karya ilmiah, kita dikasih waktu, paginya kita nulis, kemudian besoknya kita presentasikan. Jadi waktu abang kemarin tuh dapat 3 profesor, 1 doktor. Jadi yang ngulik betul habis-habisan tulisan kita. Betul-betul, dan itu terasa kayak mau lagi sidang disertasi itu. Oh, kalau Pak Profesor yang tanya, beda rasanya. Beda memang ya. Beda. Memang lah itu menjadi pengalaman lah yang berharga untuk abang sendiri. Iya. Soal karya ilmiah kan. Kalau 2019 itu juara 1 cuman nggak ke provinsi, karena dia STQ namanya. Kalau di 2020 baru ke provinsi. Nah, di provinsi juara 2. Juara 2. Tingkat Jadi, provinsi itu. Tingkat provinsi. Itu Bukan main itu. itu teman abang tuh juara 1 di Batam dia. Apa namanya? Dari Batam juara 1-nya. Juara 2 saya, juara 3 kalau nggak salah dari Karimun. Setelah itu di tahun 2021 lagi saya ikut lagi. Tingkat kabupaten lagi menang. Masya Allah. Teman saya ikut kalah. Yang juara 2, juara 1 di provinsi kalah dia tingkat kabupaten, tingkat kota Batam. Kalah. Artinya saya waktu itu mungkin belum nasib lah. Saya rasa soal penampilan, soal presentasi masih menang. Masih menang. Mungkin kita tuh nulis Arabnya nggak boleh ini pakai ketik, harus pakai tulis tangan. Jadi kita nulis ayat kan lebih banyak karya tulis ilmiah Al-Quran kan. Jadi kita nulisnya dalam bentuk ini, dalam bentuk ketik. Tapi kalau ada ayatnya kita lewatkan beberapa spasi gitu. Jadi tulis. Jadi dia tulis, diprintkan baru ditulis. Itu dia tantangannya. Jadi ini latihan nulis Arab memang situ. Itu tantangannya. Masya Allah. Dan pengujinya dari nasional semua, dan juri nasional semua. Itu pengalaman. Kalau antum punya bakat di situ, gali. Juara 1-nya itu kemarin yang tahun sebelum abang masuk itu juara 1 itu 11 juta. Provinsi itu. Provinsi. Karena kemarin COVID potong jadi 6 juta. COVID. Kenapa dipotong? Karena COVID kan? Karena COVID. Karena COVID itu. Sebelumnya orang belum COVID itu 11 atau 12 juta itu. Masya Allah. Provinsi. Juara 2 aja udah dapat berapa? 9 juta, 10 juta. Jadi artinya kita untuk
bakat kita ini artinya bisa menghasilkan. Iya, benar. Nah, jadi abang kalau punya ke ini jangan berhenti, jangan berhenti. Masih kita tuh kadang masih satu kan merasa udah bisa nulis berhenti. Padahal kalau mau dikoreksi dibedah itu bisa si kecebalo lah kita. Saya pun kalau tulisan saya dikasih ke orang yang hebat pun masih salah. Untuk membedakan kata baku yang tidak baku, kalimat sambung segala macam, itu kalau dibedah itu kita keteteran juga. Jadi kita jangan berhenti. Kadang kita rasa sudah bisa menulis, kadang kita berhenti. Iya. Saya udah bisa bikin artikel. Cuman kadang saya baca itu, ya artikelnya kadang masih begini. Kadang kita merasakan itu. Coba kadang kita membaca artikel orang. Kita tuh begitu, harus membaca karya orang gitu. Jadi ini bukan menggurui ya. Iya, ini artinya pengalaman ya. Dari pengalaman. Jadi kalau antum punya pengalaman itu gali. Begitu kita ke daerah, pasti hal-hal seperti itu kita butuhkan juga. Kadang orang di daerah itu dia nyari orang yang bisa karya ilmiah itu susah. Iya, benar. Susah. Kan orang tuh rata-rata kuliah tuh keluar. Langka, susah itu. Jadi tapi waktu saingan yang ketat tuh di kabupaten. Abang tuh di kabupaten lawan 13 orang. Main. Itu maksudnya inilah pengalaman kan. Itu kita presentasi di live di radio. Live di radio. Jadi kita memang di Melayu ini kita harus siap lah untuk karya ilmiah, karena orang Melayu itu kan istilahnya sastranya bagus, itu harus antum gali. Cari penulis sastrawan Melayu siapa saja, itu antum dekati yang hebat puisi, yang hebat itu cari buku-bukunya. Gitu caranya. Abang tuh kalau di Lingga, kalau untuk seniman-seniman abang dekati, kita minta pengajaran, koreksi tulisan, kita baca tulisan-tulisan mereka. Jadi kita nggak tertutup gitu. Jadi walaupun di sini kita di Batam, penyair Batam tuh hebat-hebat. Di sini di Batam ini setiap tahun, kadang setiap bulan ada pertemuan penyair se-Asia Tenggara. Penyair Melayu serumpun di Batam, kadang ke Bintan. Iya, itu hebat-hebat. Kita jangan berhenti di situ kan. Iya, karena kadang gini Bang, kita tuh kadang dikalahkan oleh keadaan Bang. Maksudnya lingkungan. Ketika lingkungan kita tuh tidak mendukung akan hal tersebut, itu biasa kita kalah mental kita situ tuh. Ya kan? Karena kita tuh terkadang dipaksa dewasa oleh usia aja. Iya kan? Paksa dewasa oleh usia, dipukul mundur oleh keadaan kadang. Kenapa bisa dipukul? Iya, karena lingkungan tadi. Karena terkadang kita berada di lingkungan yang notabene-nya itu kurang akan literasi itu, kita akhirnya kita baca nih, nanti ada omongan, alah sok rajin lah. Kadang kita apa nih, kadang kayak gitu kan. Berarti antum cepat merasa gitu ya? Iya, kadang merasa kayak gitu juga kan. Namanya manusiawi kan. Kalau abang dulu memang begitu, memang dari SMP hobi menulis. Jadi begitu datang kuliah, setiap guru atau dosen tuh saya kasih buku. Abang kan udah buku keempat, udah nulis buku. Jadi kalau ada ini di kelas atau apa, abang nulis, kemudian terbitkan ke Islam Post. Tulisan abang paling banyak Islam Post, Panji Mas. Kemudian dulu lagi itu ada banyak lah beberapa link-link. Itu kita tulis ke situ. Artinya mahasiswa tuh abang nggak pernah memikirkan omongan orang gitu kan. Saya nulisnya bukan di laptop, di buku kecil-kecil gini. Jadi kayak ada puisi kan, tulis di buku. Nanti pulang baru disalin ke laptop sambil edit. Kan orang nggak tahu nih. Saya tuh gitu. Banyak sebenarnya Bang saya nulis. Tapi memang nggak pernah saya keluarkan gitu. Maksudnya saya tulis di buku. Buku saya itu banyak tuh kata-kata yang saya buat, saya kutip misalnya kayak gini. Spirit perjuanganmu balik itu. Nanti saya jabarkan dengan narasi saya. Banyak sebenarnya, hanya saja itu tadi. Malu. Terkadang kita nggak pede dengan tulisan kita. Makanya kalau penulis itu dia harus berani minta koreksi orang yang dia ini. Jadi ada teman yang dia rasa punya kemampuan, kasih koreksi tulisannya. Tolong baca tulisan saya, dikoreksi habis-habisannya. Gitu. Pada tingkat itu kita harus sampai ke sana. Iya, kita Bang. Saking saya tuh pengen untuk bisa gitu Bang. Itu kita malam minggu tuh kita buat ada kegiatan malam literasi namanya. Jadi itu ada ramai 10 lebih kayaknya anggota teman-teman. Di situ kita belajar public speaking. Pokoknya malam literasi full. Jadi biasa orang malam minggu jalan-jalan, kita
literasi di situ. Jelas, Ya sampai saya punya keinginan untuk kayak gitu tuh. Karena terkadang ini nggak tahu ya bang, mungkin orang lain merasakan juga. Apa yang saya ucapkan baik-baik itu, dia entah kenapa lambat laun waktu itu dia terjadi bang. Saya nggak bohong. Maksudnya kayak gini nih. Saya mengucapkan kata kayak tadi tuh. Saya pengen mondok dari SD. Qadarullah selesai SMA Allah wujudkan. Allah wujudkan. Ya kan? Terus kayak BEM pesantren. Itu kan lika-likunya bisa sampai ke sana kan butuh perjuangan yang panjang. Uang lah bahasanya kan. Betul. Ya kan sampai saya itu 1 minggu nggak saya kasihkan surat itu bang ke Ustadz Azhari, ke mahasiswaan. Karena saya nggak mungkin bisa pergi karena kebutuhan VCR, ya kan? Ya. Kebutuhan pulang pergi itu mau 2 juta, 2 juta lebih nggak salah, sekitar 2 jutaan. Belum lagi tiket, belum lagi nanti ongkos administrasi kita waktu pas di sana, makan lagi belum. Iya, belum lagi kita mau ke pusat dakwah. Oke. Di situ tapi saya kembali lagi ini. Nggak mungkin nggak bisa nih kalau ada kemauan nih, pasti bisa nih. Akhirnya dapat sponsor. Bisa. Dapat sponsor. Alhamdulillah dari STT dibantu pulang pergi saya. Luar biasa. Dana lain saya keluar, saya nekat cari donatur. Alhamdulillah saya sempat putus asa itu bang. 2 hari sebelum pergi itu nggak ada dana sama sekali, 50.000 dari SMP. Saya ya Allah, ya Allah ini nggak pergi nih, tapi sampai teman saya itu marah. Teman saya, antum ini nggak realistis katanya, mau pergi tapi nggak ada uang. Ya kita lihat aja lah nanti, Bismillah aja lah. Kenapa pula? Yang penting kita udah usaha, bilang, udah usaha dan jangan patah semangat gitu kan. Akhirnya dari situ 1 hari atau 2 hari itu ada telepon, bang ke yayasan kita cairkan dana hari ini katanya. Wah, bang ke SM kita cairkan dana hari ini. Saya keliling ke donatur juga. Terus tiba-tiba Ustaz Ramli komen di Facebook Dema. Karena saya rajin, saya post walaupun saya nggak apa. Mungkin dikatakan tuh hampir nggak jadi pergi lah. Tapi saya rajin ngepost itu kegiatan yang BEM pesantren itu untuk hari dekat tuh kan. Tinggal 2 hari lagi. Update lah. Saya update terus. Di komen tiba-tiba Ustaz Ramli, bang ke rumah ada titipan dari master kue. Wah, itu kaget saya. Wah, Masya Allah ini. Akhirnya datang semua dana tuh. Kaget saya, Masya Allah ini. Itu gara-gara hanya dengan kemauan dan kita mengucapkan hal-hal yang baik aja untuk apa yang kita mau. Karena itu saya rasakan sendiri. Mungkin harapan antum lah untuk kedepannya, mungkin untuk anak-anak generasi muda sekarang, terutamanya BEM Hidayatullah. Mungkin di planning sebelumnya yang tak sempat terlaksana, jadi mungkin pesan-pesan antum untuk BEM sekarang. Harapannya untuk kita mahasiswa Hidayatullah se-Indonesia untuk mengambil peran penting dalam hal dakwah ini. Karena karena lembaga kita memang lembaga perjuangan. Kalau Ustadz Hasan Ibrahim itu bilang kan, bohong kalau lembaga perjuangan tanpa generasi pelanjut kader kan. Nah, artinya kita harus mengambil peran di situ. Ngambil peran di situ, sadar akan betapa pentingnya itu dakwah. Nah, kemudian BEM, untuk BEM kita Hidayatullah Indonesia ini semoga bisa menyatu, bisa satu pergerakan untuk menggelarkan ini dakwah ini seluas-luasnya. Karena kalau kita yang lebih cepat kena itu kan kalangan masyarakat tuh, itu kan lebih kena itu ke hati-hati masyarakat itu kan mahasiswa. Bayangkan kalau seandainya mahasiswa kita ini bisa ngambil peran di situ. Betapa indahnya itu nanti tuh masyarakat di sekitar kita. Karena BEM yang bisa masuk ke masyarakat. Contoh kayak bakti sosial, itu kan BEM yang bisa masuk ke situ. Contoh kayak ada pertemuan di desa atau seperti apa, itu BEM bisa masuk di situ. Artinya kalau kita mengambil peran di situ, itu Masya Allah. Dan juga adalah poin pentingnya untuk bagaimana nanti kita ini mahasiswa ini ketika turun di lapangan selesai sarjana itu, kita itu nggak mau menyesuaikan diri lagi di lapangan tuh, nggak perlu lagi. Karena kalau udah jatuhnya selesai kuliah itu,
kita tuh jatuhnya udah fokus untuk berdakwah, iya kan? Artinya kan kita mau menyadarkan nih kepada mahasiswa tuh menyambut memang peribahasa beliau tuh intan surullah tadi kan. Kalau udah masuk nih kata-kata intan surullah dalam diri kita nih, bayangkan itu kalau seandainya mahasiswa yang mengambil peran-peran di situ. Bayangkan itu betapa indahnya nanti itu mahasiswa kita ketika di penugasan. Tak perlu lagi nanti, aduh Ustaz, ini kayaknya lahannya terlalu kering. Aduh ini kayaknya terlalu jauh nih dari kampung halaman. Nggak bakal muncul peribahasa seperti itu. Sehingga harapannya semoga dari pusat juga untuk cepat untuk menggelar ini, untuk apa, memproklamasikan ini BMHI ataupun IMHI lah, untuk bisa menyatukan mahasiswa kita sehingga pergerakan kita nih sebagai mahasiswa kelihatan juga. Mungkin itulah. Dan saya satu pesan yang saya ingat, kadang mahasiswa ini pesimis banyak kan. Kata Bang Imam Nawawi itu ada 4 kuncinya. Visi yang besar, tekad yang kuat, perencanaan dan takarub. Kalau 4 ini udah dipegang, insya Allah segala bentuk macam itu kegiatan itu pasti terlaksanakan. Gak mungkin gak. Sehingga 4 itu aja yang perlu kita ingat sebagai mahasiswa. Oke, luar biasa bincang-bincang kali ini ya, sungguh luar biasa nih. Kita ada gagasan-gagasan, ada kritikan-kritikan juga untuk teman-teman. Dan juga tentunya kritikan yang membangun. Amin. Dari seorang anak muda, dan tentunya kita semua kan masih muda nih. Iya. Jadi kedepannya kita bikin hal-hal yang mungkin menyentuh lebih luas lagi. Iya. Yaitu adalah media sosial. Media sosial. Itu nanti kita akan mengincar ke sana. Karena itu ladangnya paling besar. Iya. Paling besar. Dan kalau kita menyatukan kekuatan kita, insya Allah bisa kita redam lah. Ya, isu-isu yang lain ya kan, bisa kita tangani. Ada kita masalah itu terselesaikan di tangan anak muda. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan.